Oke, halo teman-teman. Nah, berikutnya kita akan langsung membuat project backend kita ya. Nanti dengan sebutan native API atau backendnya ya untuk API-nya. Nah, di sini kita akan buat project backendnya sama ya. Kita di folder yang sebelumnya kita buat yang di sini. Nah, ini kita pakai kita jadiin satu aja ya dengan project aplikasi Android kita. Nah, tapi di sini kita tambahkan aja untuk web servernya. Di sini kita tambahkan untuk API. API kita tambahkan di sini. Kita buat. Nah, ini untuk projectnya di sini ya. Nah, selanjutnya untuk berikutnya nanti kita akan membuat seluruh file-file backendnya di sini ya nanti. Nah, untuk pembuatan projectnya kita udah selesai, cuman nah di sini kan kita ada proses menginstalkan web server ya. Nah, di sini untuk web server kita akan menggunakan Exam Control Panel ya. Nah, di sini karena di komputer saya sudah terinstalkan Exam Control Panel. Nah, untuk teman-teman yang belum menginstalkan tinggal download saja ya. Ada di cari aja di sini download Exam for Windows. Nah, kita coba install di sini. Nah, ini tinggal disesuaikan aja dengan platform atau OS yang digunakan ya. Di sini karena saya menggunakan Windows. Nah, karena di sini saya menggunakan Windows, saya menginstalkan versi yang paling terbaru ya. Di sini versi 8.24, tapi di sini saya menggunakan pakai versi 80.28 yang versi stable sebelumnya ya. Nah, ini teman-teman tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan ya. Nah, kalau untuk berikutnya nanti ini tinggal di-download saja sampai proses instalasi selesai. Nah, ini sudah berjalan, lalu kemudian ini di-start saja. Nah, ini default untuk akses dashboard dari aplikasi Apes kita ini udah berjalan ya. Nah, kita ingin mengubah root folder atau root directory dari htdoc exam kita di Windows itu gampang banget ya. Nah, ini kita tinggal stop saja, lalu kemudian kita cari line di mana. Nah, di sini ada yang namanya document root. Nah, di sini document root itu defaultnya ada di exam htdocs gitu ya. Nah, ini kita ubah aja dengan directory root yang mau kita customize. Nah, yang kita customize itu ada di directory D dengan folder new world. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kita tinggal save saja. Kita save, lalu kemudian kita start lagi. Nah, kita klik admin lagi. Nah, ini di sini udah berubah ya dengan mengakses ke directory root yang baru gitu ya. Nah, ini API. Nah, ini udah berhasil kita akses, artinya kita nanti tinggal melakukan programming saja ya untuk proses pembuatan API-nya. Nah, oke, untuk instalasi web server dan pembuatan projectnya udah selesai. Selanjutnya kita akan membuat database ya di dalam web server kita. Nah, di sini karena MySQL kita belum aktif, kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, di sini kalau yang untuk pertama kali menginstalkan Exam, nah di sini langsung akan memunculkan akses ke MySQL service-nya ya. Nah, di sini kita allow akses aja. Nah, ini udah aktif. Nah, ini kita klik admin saja. Nah, di sini kita tunggu. Nah, dia langsung mengarahkan ke halaman phpMyAdmin kita gitu ya. Nah, untuk membuat database-nya kita cukup simpel ya. Ini di sini kita tinggal buat saja. Kita ketikkan saja create database db uang kita. Karena aplikasi kita namanya uang kita, kita kontrol enter saja. Nah, di
di sini database-nya sudah berhasil dibuat. Oke, nah di sini udah berhasil dibuat ya untuk database-nya. Oke, untuk database kita udah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan menginstalkan MySQL editor ya. Nah, MySQL editor kita akan menggunakan yang namanya Table Plus ya. Kita download saja di sini Table Plus-nya. Oh, sorry. Kita download untuk yang versi Windows 64 bit atau 32 bit ya. Nah, kita tunggu saja sampai proses downloadnya selesai gitu ya. Oke, sebagai informasi saja ya, jadi untuk Table Plus itu sendiri dia hanya editor saja ya, editor yang dimana mengeksekusi juga komen-komen untuk MySQL-nya ya. Nah, dia juga bisa menampilkan database dengan table-table atau data-data yang udah kita buat di database server kita gitu ya. Jadi dia hanya sebagai viewer dan eksekutor juga sih sebenarnya gitu ya, cuman servernya kita tetap ada di komputer kita. Nah, ini kita instalkan saja. Nah, jika teman-teman sudah mulai proses instalasinya, nah di sini kita tinggal accept saja prosesnya. Kita proses install, tunggu sampai dengan selesai ya. Oke, di sini sudah selesai, kita langsung finish dan coba running. Dan kita coba hubungkan dengan MySQL server kita. Di sini kita pilih saja di sini MySQL server localhost. Seperti ini kita coba kasih untuk host kita ada di 127.0.0.1 ya, 3306, karena defaultnya dia port untuk MySQL itu 3306. Kita kasih root, karena di sini nggak ada password, kita tidak usah masukkan password gitu ya. Nah, di sini kita coba tes. Nah, di sini connection sudah oke. Kalau udah oke, kita langsung save. Langsung kita coba akses ke dalam ininya ya, untuk editor kita. Nah, di sini udah terhubung ya untuk apa namanya akses ke si database-nya. Nah, ini database juga sudah terhubung. Nah, kita coba akses saja untuk database-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini karena ada table-tablenya belum ada, jadi masih kosong seperti itu ya. Nah, yang penting kita terhubung terlebih dahulu gitu ya. Dan sudah selesai. Selanjutnya kita akan sudah menghubungkan table MySQL komputer. Nah, ini udah selesai ya. Nah, untuk proses ini kita sudah selesai semua ya, dari tahapan membuat project native API sampai dengan menghubungkan editor MySQL atau SQL editor kita dengan Table Plus sudah selesai. Begitu juga dengan mengubah root directory web server pada XAMPP control panel kita, itu juga udah selesai. Selanjutnya nanti kita akan coba mengkonfigurasi project dengan Git serta push project Android dan native API ke repository yang sudah kita buat sebelumnya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, selanjutnya akan dibahas di video berikutnya. Sampai jumpa.